wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanil ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Rosihan SH MAD yang kita tunggu-tunggu tausiahnya, yang kami hormati Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan Bunda Hajah Hartini SPD MH, yang kami hormati Pengawas PAI Bapak Dr. Haji Muhammad Fauzin MAD MPD, yang kami hormati Pengawas TK SD Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan, yang kami hormati Ketua K3S Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan Bapak Dansino SPD MPD, yang kami hormati Takmir Masjid Al-Hikmah Bapak Haji Kabul Supriyadi, yang kami hormati Ketua ZIS Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan Bapak Musino SPD MPD, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK dan SD Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan, Bapak Ibu Guru dan Tendik SD Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan, serta hadirin dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 bertepatan dengan 12 Ramadan 1446 Hijriah. Di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bermuajahah di Masjid Al-Hikmah yang insya Allah penuh barokah ini dalam acara siraman rohani di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tak lupa sholawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah, kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh beliau, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatul uthmanya hari ini sampai di hari kiamat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam, sehingga sebagai umat yang baik sudah sepatutnya kita untuk sukacita dalam mengisi amal soleh di bulan Ramadan tahun ini. Dan untuk itulah acara siraman rohani ini diselenggarakan. Untuk itu, izinkan kami, Aisyah Solihati Unaisa, akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan di hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan dari ketua panitia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua takmir Masjid Al-Hikmah, berikutnya sambutan dari K3S sekaligus merangkap dari sambutan Korsatpen, selanjutnya acara Mau'idhah Hasanah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Rosihan. Selanjutnya doa dan diakhiri dengan penutup. Hadirin rahimakumullah,
Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Hasan Asy'ari, Sarjana Pendidikan Islam. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga lantunan ayat suci tadi memberikan manfaat untuk kita semua dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya sambutan K3S mewakili Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan. Kepada yang terhormat Bapak Darsino, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rosihan MAG selaku narasumber pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Kabul selaku takmir masjid, yang saya hormati Bunda Hajati MH selaku Korsatpen Pedurungan yang dalam hal ini masih di Semarang Selatan, Bapak Dr. Fauzan MAG selaku pengawas di lingkungan Satpen Pedurungan, Ketua KKG beserta pengurusnya, Ketua ZIS Korsatpen Pedurungan, Bapak Ibu guru Korsatpen Pedurungan serta tenaga pendidikan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah di pagi yang penuh cerah ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang penuh berkah ini dalam rangkaian kegiatan siraman rohani yang diselenggarakan oleh Korsatpen Pedurungan bekerjasama dengan K3S dan KKG PAI dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tangan tentunya marilah kita aturkan
kejunjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Rosian yang alhamdulillah di tengah kesibukan beliau bisa memenuhi undangan dari kami untuk bisa memberikan siraman rohani untuk penguatan kepada semua tenaga pendidik dan pendidik di lingkungan Korsatpen Pedurungan. Ucapan terima kasih yang kedua kepada Bapak Kabul yang telah memberikan tempat yang sangat luar biasa, Bapak, yang telah mengizinkan sehingga acara siraman rohani ini bisa berjalan sesuai dengan agenda yang telah disepakati bersama. Dan tentunya kepada Bapak, Ibu guru dan tenaga pendidikan beserta Bapak Ibu kepala sekolah yang bisa hadir pada hari ini memenuhi undangan dari kami. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kegiatan ini mungkin Bapak Ibu kaget, tahun kemarin di ujung barat Pedurungan, ya. Tahun ini kita diselenggarakan di ujung timur. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar kita sesama warga Pedurungan, Korsatpen Pedurungan tahu wilayah Pedurungan. Jangan hanya tahu Telogosari saja, ya, tetapi harus besok kita di Lamongan Sari lebih jauh lagi, ya. Banjir. Insya Allah tidak Mas, Pak Muslimin tidak insya Allah. Dari siapkan tempat yang representatif. Kalau tidak pindah-pindah seperti K3 juga sama, kita rapat selalu dari ujung ke ujung biar kalau nanti udah pensiun udah tahu mana itu Penggaron, mana itu Lamongan Sari, mana Blancir, Widjaya tuh. Makanya kita berusaha Pak Dr. Rosian, acaranya selalu muter Pak. Termasuk hari ini yang kemarin kita di dekat Telogosari, sekarang kita pindah ke daerah sini. Tahun depannya lagi pindah lagi Pak, biar semua selama kita bekerja paham dengan wilayah Pedurungan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sambutan dari Bunda Pak Mus ya Pak Mus. Nah, saya hanya dari K3 saja. Sekali lagi ucapan terima kasih. Berharap kegiatan yang sudah disiapkan dengan cukup matang oleh panitia, Bapak Ibu ikutin sampai tuntas. Kita dengarkan nanti maidhasana dari beliau Bapak Profesor Dr. Rosihan yang sangat nanti kita nantikan siraman rohani buat kita bersama, sehingga pulang dari sini kita bisa membawa oleh-oleh yang bermanfaat buat kita semuanya. Demikian yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Darsino selaku Ketua Panitia. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Ketua UPZIS Satpen Pedurungan yang mana akan bisa sekaligus merangkap Ketua ZIS Satpen Pedurungan sekaligus mewakili Bunda Hartini, karena hari ini Bunda Hartini mungkin tidak bisa hadir. Kepada beliau Bapak Musino MPD kami persilakan. Ini karena banyak yang diwakili, jadi saya harus supek. Jadi wakil ini nanti KPA-nya tidak cocok itu bahaya. Makanya ini mau perbaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ketoknya wong sak menake ora do sahur ketok. Suaranya kok halus banget, mbok sing gerigah ngono. Dadi ketoknya iki awak dhewe iki semangat. Ora ketoke nek awak dhewe iki kaum-kaum yang lemah. Baleni siap, ikhlas. Nek ora ikhlas kok malah ora dadi ganjaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini nengke wong sakmenane koyo joran, demen dewi-dewi. Innallaha yuhibbul witra. Gusti Allah seneng perkara ganjil. Dua itu ganjil genep ya. Nah, mulu pisane bini seneng be pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mutarawin, para alim, para ulama, para ustaz, wabil khusus kepada yang terhormat Profesor Dr. Andes Haji Rosihan SAG yang pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ibu Hajah Hartini SPD MH yang saat ini masih berada di Semarang Selatan, karena beliau itu mendua ya, jadi ya di Bedurungan ya di sana. Yang kami hormati Bapak Haji Kabul Supriyadi selaku Takmir Masjid Al-Hikmah. Yang dihormati Bapak Dr. Haji Muhammad Fauzi SMAG MPD. Yang dihormati Bapak Darsino SPD MPD selaku K3S Kecamatan Bedurungan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita sebut ke siji tambah suwi. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, di bulan yang mulia. Dan semoga hadir kita ini nanti akan mendapat akan berdampak terhadap kita semuanya, khususnya ini maos temane apa itu? Membangun etos kerja dengan nilai Islami, mewujudkan keberkahan hidup. Yang nanti kita bersama-sama ngaji dengan beliau Pak Profesor. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang hormati, yang pertama saya dulu. Yang pertama saya selaku Ketua ZIS Kecamatan Bedurungan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, dan insya Allah ini awal yang indah. Jadi ini baru permulaan. Mungko ono meneh sing luwih dahsyat lagi. Karena nanti juga ada santunan, ada santunan kepada anak-anak yang membutuhkan. Terus nanti, jadi jangan pernah bosan menjadi orang baik, terlolah dengan baik. Nah, yang kedua sekalian, saya mewakili Bunda Korsatben. Kegiatan ini mari kita bersama-sama renungkan. Apalagi Menteri kita Pak Mukti itu punya program dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, momentum Ramadan ini sangat cocok. Beribadah is oke ya, sholat, tadarus, puasa, kemudian semuanya. Jadi momentum Ramadan ini jika dikaitkan dengan program kementerian tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sangat-sangat luar biasa. Yang kedua sekalian, bagi kita juga harus sadar bahwa Indonesia emas nanti di tahun 45 membutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang senantiasa baik, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah.
momentum Ramadan menuju generasi emas sangat-sangat cocok. Ini betul. Nah itu sambutan Bunda itu saja. Jadi sudah ya, sudah, Bunda sudah, terakhir penutup. Oleh karena itu mari bersama-sama kita ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kotaknya mau muter deh. Yo jenengan isi mboten. Yo kete mbok lirik tok ngono. Iya, kotaknya diisi. Jadi amanu wa amilus sholihah. Iman tok ora cukup, kudu yo infak bareng ngono. Mau dihitung jajal tuh piro. Jadi sak sok 5.000 kabeh. Terus tekan 2.000 itu akeh. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Musino SPD MPD atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya sambutan takmir Masjid Al-Hikmah. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Kabul Supriyadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati beliau Profesor Dr. Kiai Haji Rosihan S. Yang jelas SK saya tahu, yang belakangnya apalagi SPD atau MAG saya. Yang saya hormati seluruh kelembagaan yang terkait dengan SATPEN, Satuan Pendidikan di lingkup Kecamatan Pedulungan, Kota Semarang. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah CSD, TK, PAUD. Ibu Bapak, kalau saya di kampus Tendik Tenaga Pendidikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini sampai menjelang siang insya Allah kita bersiam Ramadan dan mengikuti kegiatan siraman rohani. Karena di sini selain siraman rohani juga ada siraman jasadi. Ada AWS 3, jadi senam lutut itu di sini di depan itu biasanya setiap minggu. Tapi puasa ini enggak, prai. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya itu bukan ketua takmir. Hanya karena rumah saya itu paling dekat dengan masjid, karena saya tidak pernah pakai sandal, kalau hujan saya juga tidak pernah pakai payung. Jadi saya alhamdulillah istiqomah, kalau sholat tidak pernah berpikir sandal saya hilang. Dan karena jaraknya amat jauh, cuma tembok itu kan 10 cm, cuma 10 cm. Jadi kalau saya enggak Allahu Akbar enggak kesini itu rasanya kok ya gimana, cuma 10 cm. Tembok itu kan 10 cm.
Jadi saya juga merangkap marbot. Jadi ketua takmir kayak gini hari kerja, saya ada di belakang itu dan saya pensiunan, maka duduknya aja itu kalau di masjid ini ya paling tinggi. Karena sholatnya pakai kursi, jadi saya petinggi Masjid Al-Hikmah, bukan ketua. Ibu bapak yang saya hormati, senang sekali masjid ini dihadiri ibu bapak, apalagi di sini siraman rohani yang akan menyampaikan juga orang yang sangat-sangat saya kenal. Jadi dia tadi itu di belakang namanya itu ada tulisan sarjana hukum, itu profesinya sama dengan saya. Saya orang hukum, tapi bukan hukum syariah. Di kampus itu ya pelajarannya itu pelajaran itu hukum-hukum positif yang berlaku di Republik ini. Ya sedikit-sedikit pernah di pondok pesantren. Kalau enggak itu baca salam kan salah saya. Dulu itu saya di Meranggen itu baca Bismillah Al-Fatihah bis itu 1 bulan. 1 bulan itu cuma baca bis. Sampai ya Allah, saya itu karena di kampung itu rasanya sekolah diniyah itu paling pinter. Masuk di pondok pesantren itu dididik oleh Kiai Haji Nasruhan Ihsan di Meranggen Pondok Al-Mahfur itu bis itu 1 bulan itu. Saya sudah mau pulang, pamit sama bapak saya, bapak, masa aku di pondok di Wuro cuma bis itu santri bis. Ya Allah, hampir itu. Pada akhirnya itu saya itu diberi amanat oleh Kiai itu kan ada menghafal Al-Quran. Saya ada di tengah, saya itu yang nunjuk ini itu ayat ini. Jadi tidak urut, kalau urut mereka senang enggak. Saya tunjuk sesuka saya. Setelah bisnya sudah bablas. Kalau enggak ya enggak mungkin. Jadi ibu bapak, untuk dan atas nama takmir Masjid Al-Hikmah, kami merasa senang sekali. Kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Panjenengan semua ikut pengajian di sini. Masjid ini sangat-sangat terbuka, apalagi pengajian. Tapi kalau siraman jasmani di dalam ya tidak boleh. Mencap-mencap dalam masjid tidak boleh. Nah, kalau siraman rohani, apalagi nanti disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Hussein, dan saya juga ingin ikut ngaji, apalagi puasa kayak gini ngapain? Ngaji kan enak itu kan, apalagi pahalanya dilipat gandakan. Dan alhamdulillah masjid ini kegiatan yang namanya siraman rohani, pokoknya pengajian itu cukup banyak di sini. Dan alhamdulillah tambah ini ada pengajian dari Satpen dari Kecamatan Petirungan, ada ibu-ibu muslimat, ada ibu-ibu Az-Zahra, ada ibu-ibu Al-Fajar ngaji di sini alhamdulillah. Karena saya datang ke sini itu sholat di masjid itu panas, ngapain panas? Bagaimana kayak Basuki itu dulu itu kalau iklannya, ya kan AC-nya kan sejuk. Saya nggak tahu, ibu merasa sejuk atau enggak? Alhamdulillah. Jadi saya datang ke sini, ayo beli Ramadan. Gimana itu kok beli AC? Pokoknya beli, mesti nanti ada yang bayar. Alhamdulillah bisa ada AC-nya. Jadi saya terasa nyaman kalau sholat di masjid, rasanya sejuk. Sholat kok keringetan. Saya pernah itu sholat taraweh apalagi 23, udah ada karpetnya. Itu yang namanya kening saya itu sampai itu keringet itu sampai bercucuran di sini. Nah kalau di sini alhamdulillah ada karpetnya, ada AC-nya. Ininya juga saya kira juga cukup bagus dan rasanya menjadi nyaman kita beribadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ibu bapak yang saya hormati, mudah-mudahan pengajian ini berjalan lancar dan inti dari pengajian bisa kita resapi dan bisa kita laksanakan sebagaimana tadi harapan dari pokoknya pejabat Satpen Kecamatan Petirungan. Intinya itu karena saya kadang-kadang orang hukum itu risau, kenapa negeri ini yang wah ya
korupsinya luar biasa, ya kan? Itu kalau tidak mengamalkan nilai-nilai agama itu, masya Allah, sampai itu presidennya sekarang itu rodo emosi, wis pokoknya korupsi mati, gitu kan? Saking. Nah itu kalau tidak dari ibu bapak yang ngajari mulai dari awal, mulai TK, PAUD, SD, nggak ada lagi. Saya risau juga itu penegak hukumnya, malah pada korupsi dan lain sebagainya. Lah mudah-mudahan ke depan anak-anak didik pendidikan semua nanti jadi orang-orang yang seperti sifat dari Nabi kita Muhammad SAW, diantaranya yang jujur bisa. Demikian, terima kasih. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Bapak Takmir, Bapak Haji Kabul Supriyadi. Malah kecelok ini, non sewu Bapak. Masjid ini keceloknya itu malah masjidnya Pak Kabul gitu. Non saya karena saya juga ngaji di sini jadi muslimat, matur suwun sangat Bapak Kabul. Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah kita pada acara inti pada hari ini, yaitu tausiah atau mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Rosihan SH MAG. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosihan SH MAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqil akbar wa hafizul mani'u mimma akhafu minhu wa akhdar. La qudrata li makhluqin ma'a qudratil khaliq yuljimuhu bil jami qudratihi wa kana Allah qawiyyan azizan. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pejabat ya, tidak tahu namanya satu-satu kan di jamak saja, pejabat yang ada di lingkungan Satpen, Satuan Pendidikan. Kalau disingkat itu jadi kadang-kadang tidak tahu maksudnya kan, jadi mestinya kan Satuan Pendidikan itu saja kan lebih mudah ya, Satpen. Tapi kalau disingkat gajinya kan nggak mau. Satpen Pendidikan Kecamatan Petulungan yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tidak ketinggalan Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah. Saya sering di sini tapi lama, sejak tahun 2001 sampai sebelum 2009 sering datang ke sini sebelum Pak Kobul di sini. Jadi mari kita yang
yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji bukan Kobul Supriyadi. Jadi sejarahnya itu dulu Pak Kabul itu mau masuk surga sulit. Karena apa? Yang ada di pintu surga itu semuanya berbahasa Arab. Contoh rosihan kan Arab itu. Rosihan, kemudian ada siapa? Habibi, ya itu Musena itu masih di balapan jauh. Wangel, ini surga wangel, tampaknya. Nah, terus begitu galau, asalnya itu namanya cukup Pak Supriyadi. Jadi itu nyantri, kemudian ditambah Kobul, diterima Supriyadi. Artinya Kobul itu diterima, Supriyadi diterima jadi ahli surga. Itu karena para ahli surga itu biasanya dengan bahasa Arab. Orang itu sering sekali apa saja namanya Arab. Ada orang itu yang namanya Tony itu kan bahasa Arab. Saya Tony bahasa Arab. Kalau bisa, lah itu alhamdulillah ini saya Tony ya itu bahasa. Wong surga kok urusan aman, ya toh? Oh, Abdullah Habib namanya Arab, ya toh? Pakai sorban, mendingan Kobul Supriyadi gitu sekalian. Itu jelas artinya begitu malaikat melihat, oh sertifikatnya sudah ada Kobul langsung diantar oleh malaikat masuk surga. Apalagi ditambah menjadi ketua takmir masjid. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini yang pertama tadi ya. Jadi kita berterima kasih kepada Allah melalui Pak Kobul. Ya, beliau yang sudah memfasilitasi kita semua. Dulu belum ada AC-nya sudah ya. Ini sudah dingin, sudah sejuk. Alhamdulillah kita di sini termasuk mendukung pemerintah yaitu efisiensi. Ini kalau sewa gedung berapa? Sewa gedung berapa? Coba. Gitu, sewa gedung itu nggak cukup 10 juta loh. Maka Bapak dan Ibu yang sekarang bersila itu silakan santai saja duduknya, santai saja, tidak apa-apa. Jadi jangan dipaksa untuk sila, kecuali kendurian itu tidak apa-apa sekalian ya. Jadi ini adalah dalam rangka efisiensi. Tapi Islam tidak mengenal efisiensi. Soalnya apa? Kajian kita masih ada kotak muter sekalian. Itu nggak ada efisiensi. Jadi begitu kotak muter itu tolong ya. Di situ kan hanya diputar, tidak ada tulisannya diisi. Maka kalau di sana tidak banyak yang isi, jalan terus. Iya, saya cerita dulu itu. Tahun 2010 itu saya menjadi imam di Masjid Pangeran Diponegoro di Undipit. Saya dengan teman dari Pangkal Pinang, saya jadi imam. Saya duduknya kan tempatnya sudah saya duduk di saf kedua. Dia saya persilakan duduk di saf pertama. Nah, dari sana itu ada kotak infak. Dia terus pindah ke tengah. Di tengah ada kotak infak lagi. Pindah kan belakang ada kotak infak lagi. Balik ke depan. Pak Dosen kotak infak pindah ke tengah dulu. Nah, pas sampai di sampingnya dia ngisi terpaksa. Saya lihat dompetnya isinya 5.000, 50.000, 100.000. Kalau Bapak yang punya dompet itu yang dimasukkan berapa? Ayo, 5.000 kalau saya ketahui. Mari kita teman saya masuk. Jatuh, saya ambil, saya tepuk saja. Ini uangmu, kerumunik lebokno, dimasukkan 100.000. Dia bilang, Pak Dosen kok banyak terima. Ikut, astagfirullah. Ini orang kalau boleh itu mesti rugi. Coba yang dimasukkan saya ketahui. Itu sama-sama mesti apa 105.000 yang dia jual sudah 500.000
ribu, dia uangnya tinggal 50 ribu. Maka jadi orang itu jangan pelit, ya. Coba tanggal 17 itu THR sudah mau turun. Bapak dan Ibu kalau turun, THR turun, ya kan? Kalau gajinya itu kalau 3B, 3C, kalau mana 3,5 juta loh, nah, turun tunjangannya sekian 3,5 juta, jadi 7 juta. Itu wajib bayar zakat Rp160.000. Nek orang itu kecampuran barang haram. Kebetulan saya ini kan wakil ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah. Orang bayar. Dosane multi level marketing. Dosane multi level marketing itu, ya. Lebih uang dia jadi 160 tidak dikeluarkan, 160.000 tidak dikeluarkan. Terus gimana? Nah, kalau itu dimakan oleh anaknya kan menjadi dosa terus. Oleh karena itu jangan keluarkan 160.000 rupiah lewat apa tadi? ZIS ya. Pak Musena namanya Musena tidak ahli surga, tapi karena pengurus ZIS, insya Allah dia tertolong gitu. Percaya saja juga insya Allah ya. Jadi surga itu bukan urusan nama Arab, tapi urusannya iman dan amal soleh. Jadi kalau Muhammad itu ya Nabi Muhammad mengenakan surban, Abu Lahab mengenakan surban, tapi Abu Lahab di neraka, Nabi Muhammad di surga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi pengantar yang pertama. Mari kita bersyukur nikmat Allah itu sangat melimpah. Saya cerita apa sih nikmat itu? Tahun 2007 itu saudara saya masuk di harapan kita, dioperasi, jantungnya digantungkan. Itu alat yang menggantikan fungsi jantung 1 jam itu 25 juta. Berarti kalau 24 jam kira-kira berapa sih? Oh, ya, itu nikmat sekali. Kita sehat itu nikmat. Jadi tidak usah dengan uang yang banyak. Guru SD itu dipastikan ahli surga. Amin. Percaya enggak? Saya. Guru TK, guru PAUD ahli surga. Nanti makanya masuknya surga itu rombongan bersama-sama. Maka ada surat yang namanya surat rombongan. Namanya surat Az-Zumar. Orang yang bertakwa, guru-guru SD, sajanya guru SD tidak ada ustadz. Ustadz itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kan? Kalau di Mesir profesor ya. Ustadz di Mesir profesor. Di sana nggak ada apa itu profesor, adanya ustadz. Istri saya juga dipanggil ustadzah, padahal nggak profesor. Nah, Bapak dan Ibu, itu ayatnya kan jelas bunyinya. Surah Az-Zumar ayat 73 itu berbunyi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masa orang menyenangi Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Artinya apa? Ditarik orang-orang yang bertakwa itu masuk surga secara rombongan. Jadi ada rombongan PAUD, rombongan SD, rombongan Bustanul Atfal, rombongan Tarbiyatul Atfal. Tempatnya masing-masing, kan itu. Nek jenenge rombongan PAUD, bocah suci-suci, resik-resik. Soalnya apa? Orang duit itu dosa. Mulane sudah ada wong sing dosane akeh niki dosen. Ya, mulai dosen niku sak dus duwite sak sen. Lho. Wong sing ganjaran akeh niku guru SD, guru PAUD. Kula nanti jadi guru SD tahun 76. Guru SD sami kapan jenengan? Jadi kepala SD di Badan Wakaf Kauman itu tahun 80. Kepala SD usianya. Jadi pernah makanya saya diundang untuk
pertemuan guru SD ini tak penke sekalian. Terus bojo kula tak ajak. Soalnya bojo kula bojo anyar. Piye to tak pamerke itu lho. Bojo kula anyar iki wis setengah tahun. Bapak dan Ibu ya. Jadi itu syukur. Nah, kalau kita melihat yang begitu, jantung yang baru digantung itu 25 juta sehari berapa? 25 juta kali 24 jam. Kan kira-kira sudah hampir 1 miliar sendiri itu. Nah, kita bersyukurlah sehat ya. Jadi kalau kita sehat begini, apa-apa itu enak. Ya, sekarang makan apapun jadi enak. Saya itu kalau buka hanya tempe, dipecel, diberi kemangi, diberi cambah. Terus istri bilang, wah suaminya cepet sugih mas. Itu istri saya, sugih mas ya, ini usah kok. Itu kalau sehat, semua masuk sekalian. Ya, tapi kalau sudah nggak sehat, ya jantungnya nggak enak, kemudian nadinya tinggi, tensinya tinggi, jadi tidak. Maka Bapak dan Ibu kita ini diajarkan supaya tetap bersyukur melihat yang ada di bawah kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya hanya minta waktu tidak panjang-panjang, paling banyak 1 SKS. Kata Pak Kabul 1 SKS itu 50 menit. Pada bulan puasa dilipatkan 70 kali. Jadi berapa? 3.500 menit. Hadisnya kan jelas, man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Sing sapa wonge nglakoni kebaikan pada bulan Ramadan itu dilipatkan 70 kali. Nah, itu makanya nggak usah panjang-panjang. Jadi Bapak dan Ibu itu 50 menit kan cukup. Jadi kalau mahasiswa itu kan 1 SKS ya. Nah, niat kita luruskan. Bapak dan Ibu kesini niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya supaya tidak disentuh oleh api neraka. Baik. Kalau pada bulan di luar Ramadan itu ada snacknya. Snack itu sebetulnya ada perintah supaya apa? Bapak dan Ibu tidak berbicara sendiri, itu untuk tutup mulut. Nah, ayatnya jelas Pak. Surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu artinya apa? Penduduk neraka itu semuanya berkata, law kunna nasma'u, andai kata dulu saya di Masjid Al-Hikmah itu benar-benar menjadi pendengar setia, tidak akan jadi penghuni neraka. Maka sekalian, ini yang jadi penghuni neraka adalah mereka yang main HP sendiri. Pasti kan? Mulai cerita ini kurangnya, nggak punya coket kurang bener semua lah gitu. Kelakuan Bapak dan Ibu. Jadi pemain HP itu jelas itu menurut ayat ini adalah penghuni neraka. Orang iso ngrumakke gandang ngrumakke kene dinda terus saya dari Manyaran saya berangkat tuh dari rumah itu jam 7:30. Betul. Tapi aku di kantor atas sore baru gabung ya. Nah, terus baru ke sini ya. Jadi kalau yang moto itu tidak jadi ahli neraka. Tapi kalau yang utak-utik diri itu yang ahli neraka. Itu setan gepeng itu loh HP itu kan setan gepeng toh. Nah, makanya kalau yang mau merekam memutus silakan ya. Tapi kalau yang dolanan dengan ini berarti temannya setan gepeng. Nah, Bapak dan Ibu, jadi niat kita kesini itu adalah agar kita tidak disentuh oleh api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, niat kita kesini adalah ibadah. Ibadah kita Pak. Ibadah itu tidak sebatas sholat, puasa, haji, enggak. Jadi ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yurdahu sawa'un kanat khassatan aw ammatan.
ngajine di kalian Kiai Arwani. Pak Dr. Kiai Arwani ngaji Fatihah 3 bulan. Mungkin Pak Dr. Nah, baru tentu dipertolongi terus berdegak. Niku maca surah Al-Bayyinah. Ulaika hum khairul bariyah. Itu ping 5 ora iso. Ulane sing dawa. Terus ulane sing dawa, ulah sing dawa. Terus dari apa? Gandeng grogi ulah dawa. Piye iki? Itu gara-gara itu ya kalau ada eling ngaji tahun 71 dengan Kiai Arwani itu begitu ya. Oleh karena saya kalau nggak sampai menangis karena Mbak dulu saya dicoba didawuhi nggih mantun mau grogi kok sing dawuhi Kiai kon bali gara-gara niku karena niku ulane to ikan gitu ulane sing ulo tuh ya Allah nak eling sih. Assalamualaikum Pak Fauzi, izin. Teman saya dari Kemenang Pak Fauzi, dulu pengawas yang banyak uang dulu ya. Jadi saya nggak tahu namanya Fauzi, yang betul Fauzin apa Fauzi. Yang tahu Pak Fauzi ya. Yang jelas ahli surga. Amin. Bapak dan Ibu yang surga. Jadi itu tadi ibadah itu apa? Seluruh nama ya yang dicintai oleh Allah, seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Apakah itu ibadah khusus atau ibadah umum? Jadi Bapak dan Ibu ibadah khusus itu sedikit, hanya ada 3: sholat, puasa dan haji. Yang seluruh selain itu adalah ibadah. Bapak dan Ibu mengajar itu kategorinya ibadah, gitu. Bapak dan Ibu mengajar itu pahalanya multi level marketing. Coba punya ilmu matematika, apalagi guru SD. Ngajar di SD itu kan guru kelas loh, guru kelas. Coba guru paling pinter guru SD, gitu. Nah kalau dosen tetap pinter guru SD. Makanya yang masuk ke surga dulu itu adalah guru SD. Tapi tempatnya guru TK dulu ya. Lalu guru SD. TK masuk dulu, tapi tempatnya TK itu kan di bawah. Jadi nanti masih anget dengan panasnya api neraka. Tapi enggak lah, jadi surga itu kan bersusun-susun. Maka di dalam surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah itu kan ada ayat yang berbunyi fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha fi jannatin 'aliyah. Ada surga yang tinggi. Ketika Quran menyebut ada surga yang tinggi, pasti ada surga aliyah, pasti ada surga sanawiyah. Ada surga ibtida, ada surga PAUD. Gitu. Jadi rombongan PAUD sendiri, rombongan SD sendiri, rombongan aliyah sendiri maksudnya. Ya, nah karena itu sekalian kita bersyukur menjadi seorang guru. Saya ini guru sih. Istri saya ini guru. Istri saya ini guru, kepala SMA Negeri 4 2 periode. Ya. Kemudian tidak mau diperpanjang, sudah terlalu lama katanya. Aku tak mulang 7 gue katanya. Ini istri saya yang baru. Pak Fauzi, istri saya baru. Gitu ya. Tapi memang rada penting ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya terima kasih dengan yang menjadikan tenang itu kan karena apa? Pasangan. Jadi kan Quran kan menyebut subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha wa murid dari pasangan perkasa guru di pasangan murid itu sendiri. Makanya saya jadi guru, bisanya ada pasangan, bisanya jadi guru itu karena ada pasangannya namanya murid sekali. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita menjadi guru, kita syukuri karena apa? Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi apa? Guru itu kadal muallimu ayyakuna rasulah.
hampir-hampir guru itu adalah seperti seorang rasul, penebar kebaikan, mencerdaskan bangsa. Coba Bapak dan Ibu, satu kelas ada murid 40, itu berarti yang diajar berapa? Bapak dan Ibu memberi manfaat berapa? Kan 40 kali 3, 120. Itu sih. Coba bayangkan. Dan keutamaan seorang guru itu kita ketahui seluruh makhluk yang ada ini mendoakan semua. Saya matur tadi bahwa guru itu ahli surga bukan tanpa dasar. Ada hadis Nabi yang berbunyi, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu ila jannah. Kalau orang itu ada dalam komunitas keilmuan, itu Allah memudahkan masuk jalan ke surga. Guru itu paling disebut-sebut sebagai seorang ahli tasawuf. Sufi itu guru. Guru itu sufi. Tapi korupsi nak iso piye? Paling nak korupsi yo etok-etoke males mulang ora siap. Kuwi terus lunga apa? Lunga salat duha. Jadi guru kalau sholat duha di kantor itu hukumnya makruh. Kalau cerita nih, gue mesti ora siap memberikan gitu. Gue RPS ora dadi. Apa jenis RPS apa? Nek perguruan kan namanya RPS. Modul aja ya. Dulu satper ya. Dulu satper soalnya. Itu kan dititani, maka ketika saya jadi kepala sekolah sekalian saya matur, Bu, pokoknya lihat mana. Waktu itu namanya masih satper, ya, satuan pelajaran. Loh, kok orang guru pamit RPB, kok orang guru pamit Pak lo tak sholat duha rumiyin. Itu mesti saya bilang, Ibu sholat makruh. Sholat duha. Nah, sholat duha itu sebelum berangkat kantor tadi sholat di rumah 2 rakaat itu sholat duha. Di kantor mengajar ganjarane kuwi padha karo ngluwehi sholat duha. Nek sholat duha kuwi dosane padha karo menterlantarkan 120 orang. Nek sholat duha di sekolah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi dijamin guru itu ahli surga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian bekalnya apa sih? Bekal seorang ustadzah agar betul-betul menjadi ahli surga itu tadi kan judulnya apa? Membangun etos kerja. Etos kerja itu semangat kerja berdasarkan nilai-nilai Islam itu nilai Quran dan Sunnah supaya memperoleh keberkahan. Nah, ini yang pertama adalah semangat kerja. Semangat kerja itu apa? Etos kerjanya Bapak dan Ibu itu ya didorong bahwa pertama Bapak dan Ibu itu adalah orang yang mulia karena punya ilmu. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Artinya apa? Orang itu tidak akan dimuliakan oleh Allah kalau nggak punya ilmu. Al-Mujadilah ayat 11 itu bunyinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang nggak cukup iman saja, tapi harus punya ilmu. Sebab orang kalau punya iman saja, itu lugu, gampang dia pusing sekalian. Punya ilmu saja, akhirnya bisanya apa? Ngapusi. Mulanya harus dirangkai, dikombin antara iman dan ilmu. Nek duwe iman saja, rak duwe ilmu itu dia pusi. Nek duwe ilmu saja, rak duwe iman namanya ngapusi. Betul loh. Ya, oleh karena itu sekalian, tidak boleh kita itu bergaul dengan orang bodoh. Ada kan sebuah informasi begini, ada seorang pemburu bergaul dengan seekor beruang. Beruang itu bodoh nomor pintar. Bodoh, pemburu nih pintar, pemburu pintar. Dia diburu terus berteman. Teman dianggap teman baik, kemudian pemburunya tidur nyenyak, tahu-tahu ada lalat mencol di hidungnya pemburu. Lah si beruang itu merasa mesake, wong turu kok diganggu. Akhirnya bagaimana? Beruang yang mengambil batu besar
kemudian untuk mengukur lalat itu saji. Sing mati lalatnya napa wong iki? Wong nek bodoh, wong mateni lalat wae nganggo watu sing gede. Ini kan hilang. Ini kalau kita bergaul dengan orang bodoh itu semacam itu. Maka terhadap orang bodoh kita harus memberi ucapan yang selamat, yang menyejukkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ilmu itu harganya mahal. Makanya sekalian ada sebuah hadis yang berbunyi, la babun minal ilmi la khairun min alfi rak'atin tatawwan. Satu bidang studi kalau ditekuni itu nilainya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Nek mboten milih mulang napa sholat 1000 rakaat? Milih pundi? Milih mulang sekarang. Mau mulang kuwi ganjarannya padha karo 1000 rakaat sholat sunnah. Soalnya nek sholat sunnah itu bacaannya aja. Nek mulang mikir itu hanya lagi menyimpan, memahami, kemudian mengintroduksi itu sulit. Nek sholat yang gampang. Maksud saya kita ini kalau dihadapkan kepada dua pilihan, ya, mulang atau sholat sunnah, yang didahulukan mana? Mulang. Gawe program semesteran ya itu deh. Sekarang masih Pak? Nah, membuat promes dengan sholat tarawih yang didahulukan mana? Promesnya harus itu nggak bisa. Andai kata tidak membuat promes, andai tidak membuat tidak sholat tarawih itu tidak apa-apa, tidak dosa. Jangan sampai yang sunnah itu menggugurkan yang wajib. Kan gitu. Nah terus bagaimana? Habis buat promes baru sholat sunnah kan gitu ya. Jadi itu kata Nabi tadi, la babun minal ilmi la khairun min alfi rak'atin tatawwan. Ini bukan liberal hadis loh ya, hadis. Sing keset itu sholat tarawih ora, gawe promes ora. Niku sing dosane multi level marketing. Wis dipastikan itu isuke wis mesti sholat duha. Jadi kalau ada guru sholat duha itu mesti goro-goro gagal nggih promes. Bapak dan Ibu, jadi itulah mudahnya. Maka Pak, kalau orang itu bukan mengecilkan arti sholat sunnah ya, sholat sunnah tetap harus itu sudah selesai. Tapi maksudnya kalau dihadapkan kepada dua persoalan yang sama, kita harus milih yang mana, kan gitu. Maka Imam Hanafi kan begitu, kalau ada dua persoalan ya, dihadapkan pada ya satu sisi yang sama, yang didahulukan yang mana? Contoh Imam Hanafi, contohnya konkret. Nikah itu hukumnya sunnah, ya. Tahajud itu hukumnya sunnah. Tengah malam kalau istrinya masih muda, pilih tahajud atau pilih hubungan suami istri? Hubungan suami istri, Pak. Itu ketok potongan itu. Lu ketok potongan ya. Apa itu kan ketok dulu gitu ya. Karena apa begitu? Karena apa? Beliau itu milih nek hubungan suami istri, dunya ora cepet kukut. Soalnya hubungan loro itu ibadah sosial, iso dadi papat, iso dadi lima. Nek sholat tahajud, ya cek. Apa meneh sholat tahajud sing wedok dijak dinteni sing diwaca surah Al-Baqarah. Coba. Gregetke mboten-mboten niku. Oh, anggap iki kene malaikat apa sekalian. Ya enggak usah sing dawa-dawa lah gitu ya. Jadi terus bagaimana Pak? Ya sholat apa? Sholat dulu nanti baru hubungan suami istri. Tidak. Hubungan suami tanpa sholat aja hukumnya sudah sama, pahalanya sudah sama. Maka tadi Bapak itu milih hubungan suami istri sekarang. Wih ketok potongannya. Bapak dan Ibu yang berbeda. Jadi ini kalau ketika kita bicara skala prioritas, maka di dalam Islam itu ada namanya fikih prioritas atau al-fiqhul aulawiyah.
Ya, mana yang lebih dulu? Itu ada sebuah buku yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi, Al-Fiqhul Awlawiyah, fikih prioritas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi yakin bahwa kita ini ahli surga. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Maka seorang guru itu kalau mempunyai uang 200.000 untuk membeli buku, ya itu lebih baik daripada untuk infak. Mulai guru itu cenderung pelit itu di situ. Tapi pelitnya guru itu adalah karena untuk membeli buku. Soalnya nek wis mlebu infak kan enggak ditoke. Tapi nek diambil dulu buku sama. Nah, sama artinya sudah dia infak dulu nanti kemudian diminta. Guru itu kan punya hak sebagai sabilillah. Guru itu adalah termasuk kategori mustahik sabilillah, berhak menerima zakat. Lah timbang diserahke zakat dienggo dhisik. Terus guru uangnya sudah saya berdayakan untuk membeli buku. Tapi sekalian yang baik adalah zakatnya dikumpulkan lewat ZIS. Jadi sekarang zakat tidak boleh diserahkan langsung pada mustahik karena sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat harus dihimpun, maka ada payroll system. Bapak dan Ibu dipotong yang sudah mencapai nisab oleh Dinas Pendidikan Kota, nanti kemudian diserahkan kepada Basnas. Saya tahu karena tahu aturannya karena saya pimpinan Basnas. Nah, orang ya tidak manfaat uang 200.000 diserahkan langsung kan tidak manfaat. Tapi kalau dihimpun 10.000 mustahik bisa menjadi 200 juta. Nah itu bisa untuk modal bagi UMKM. Bapak dan Ibu nanti dihimpun saja. Kalau ada UPZ bisa diajukan melalui UPZ masing-masing. Pembantuannya bisa 50% ditasarufkan untuk apa? Untuk UPZ. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi yang berapa ya? Ini mesti manjurnya lamun. Wong pengajian itu siji itu satu nek orang lamun ngantuk, nek orang ngantuk lamun. Nah, jadi tadi yang ketiga ya, jadi supaya kita itu menjadi ahli surga dijamin oleh Rasul, Guru adalah manusia sufi, manusia suci karena tidak tersentuh oleh ruang korupsi. Karena memang tidak ada kesempatan untuk berkorupsi. Nek ono jane padha wae. Sama manusia itu. Sekarang coba kita bulan puasa, wong sugih karo wong larat sama tidak? Sama butuh makannya. Nek bukan itu sing butuh makan sing larat nomor sing sugih. Sama, berarti wong sugih ya butuh makan, wong larat ya butuh. Nek wong sugih butuh duit, wong larat butuh duit. Nek wong sugih iso korupsi, wong larat ya iso korupsi. Karena apa? Kesempatannya saja yang tidak ada. Bapak dulu saya bersyukur tidak ditempatkan pada posisi-posisi yang basah. Nah, kemudian sekalian kita bersyukur itu karena apa? Kita diselamatkan oleh Allah. Nek biasanya anak guru ini sudah selamat kabeh. Amin. Selamat kabeh, mulia kabeh. Maka itu namanya berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan yang sangat melimpah. Seperti apa? Itu di hukum fisika kan ada teori hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu seperti begini. Kalau kita melempar bola ke atas tinggi, turun, itu diam atau mantul? Mantul. Itulah namanya berkah. Ketoke guru omahe tipe 21, tapi anaknya dokter kabel sekalian. Kalau gitu, ini rumah besar. Kowe nonton rumah ini sekalipun 21 di Telogosari, ini rumah besar karena apa? Bisa membesarkan kamu semua.
Bapak dan Ibu, bandingan tindak ning Getas Rabi Kudus kan kuwi sing jenenge daleme Menteri Pendidikan kuwi omahe diedak kucing ambruk. Betul. Ketika bapaknya situ, saya kesana. Saya bilang rumah ini rumah besar. Karena apa? Bisa membesarkan yang bersangkutan. Jadi rumah besar bukan rumah yang sangat besar, enggak, tapi dia rumah yang mampu membesarkan anak-anaknya. Jadi kita ini adalah termasuk orang besar. Orang besar itu bukan orang yang dibesar-besarkan, bukan, tapi orang yang bisa membesarkan anaknya orang lain. Itulah yang terus melekat. Itu menjadi amal jariah Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita ini selagi pada bulan Ramadan ingin saya sampaikan, orang yang dekat dengan Allah. Saya bersyukur di sini karena bersama para ahli surga. Amin. Yang kedua, bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Amin. Orang dekat dengan Allah seperti apa? Bukan mereka yang giat sholat sunnahnya, bukan karena yang sergap puasa sunnahnya, bukan. Orang yang dekat dengan Allah itu ada seorang wali Allah namanya Abu Sa'id Abul Khair, itu mempunyai murid 4. Ya? Terus ditanya oleh gurunya, Nang, kowe ngerti ya? Wong sing cedak karo Gusti Allah. Oh iya Ustaz, ada orang yang setiap hari membaca surah Al-Waqiah 100 kali, dia bisa terbang. Orang sabu beneran, wong iso mabur, wong manuk wae iso mabur. Murid kedua, Ustaz, ada orang yang baca Yasin setiap malam 100 kali, dia bisa berjalan di atas air. Orang sabu menang, wong katak saja bisa berjalan di atas. Ustaz, ada orang hebat, dia terus tidak pernah makan, puasanya itu terus, ya, sampai 3 tahun. Akhirnya apa? Dia dalam satu waktu bisa berada di beberapa tempat. Tidak usah heran, karena apa? Orang yang begitu, setan saja dalam satu waktu bisa bersemayam dalam jutaan hati manusia. Nah, orang ini berarti kayak Bapak dan Ibu. Terus murid yang 4. Kalau begitu gimana Ustaz cara mendekatkan diri kepada Allah? Kamu sudah punya suami, kemudian istri semua, sudah Ustaz. Bahagiakan istri kamu masing-masing. Gitu sekalian. Bahagiakan istri kamu masing-masing. Sudah Ustaz. Setiap bulan itu tidak pernah terlambat saya transfer. Maka mesti senengi. Terus gimana? Jadi ibu-ibu kalau tidak pernah ditransfer suaminya, tanya, aku jadi bojo mulia Mas. Lu itu tidak mulia. Soalnya kok aku sering ditransfer gitu ya. Terus yang keempat itu bagaimana Ustaz? Cara mendekatkan diri pada Allah. Istri saya sudah saya bahagiakan. Kemudian sang Ustaz berkata, kalau begitu istrimu sudah, sekarang bahagiakanlah orang lain. Jadilah kamu orang yang bisa melayani orang lain. Bapak dan Ibu kan melayani. Melayani siapa? Melayani anaknya manusia. Jadi itu, maka itulah dalam rangka melayani itu orang yang dekat dengan Allah, yang pertama harus ditingkatkan takwanya. Takwa itu apa toh, Bapak dan Ibu? Takwa apa? Jadi sampai minggu Jumat kerumuh takwa loh. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan Baitur Rahman khutbah. Ittaqullah khutbah yang kedua. Pak, khutbahnya mengharukan. Masa ikut nangis rumah samu, aku rak disiap minuman. Takwa itu dari kata at-taqwa ay al-khadar wal ikhtiyar. Takwa itu waspada dan hati eling lan was. Kuwi wong Jawa pinter. Wong Jawa pinter. Zaman jinate Pak Museno. Pak Museno, padahal masih sedo lho.
Jadi kalau besok Pak Musin sudah ceto, wih cucu-cucunya di zaman Jinate Mbah Musin. Lah kok Jinate zaman Jinate Suwarkine. Jinate itu kan semua bahasa Arab Jannati kan gitu kan. Jadi Pak Musena pasti di surga sekalipun namanya Museno kan gitu ya. Jannati, Jinate Pak Museno, kan gitu. Itu apa? Waspada dan hati. Maka bapak-bapak tambah waspada dan hati. Jangan sampai ada bias antara promes dan pelaksanaan pembelajaran. Itu tambah waspada dan hati, eling lan waspada. Nek gunakno duit juga eling lan waspada. Nek mat itu diminta pertanggungjawaban sumalatus aluna yauma idzin anin. Itu ya, itu modal kita sebagai guru itu begitu. Sudah 1 SKS 50 menit, boleh ditambah ya. Belum ngambung saya tambah sedikit apa-apa. Nah, persoalan honor orang usah dipikir. Honor itu bukan harus dipikir sebenarnya. Honor harus dipikir sebenarnya. Lah nek mulang orang mene honor itu tanda-tanda orang yang celaka. Soalnya kok itu orang syirik itu surat-surat yang turun di Mekah itu sekalian itu diantara adalah surah Al-Mudassir surat kedua. Ada ayat yang berbunyi la tamnun tastaksir. Kuwe nek aweh ku aja sithik. Jadi aweh ku la tamnun tas aja rumangsa nek awehmu kuwi wis akeh. Dadi karepe ngono wong nek rumangsa aweh wis akeh kuwi berarti nglakoni syirik. Niku bentuk kula kata Quran. Bapak dan Ibu, aku urusan. Jadi persoalan honor sudah biasa, saya itu ditransfer saja. Betul. Bapak dan Ibu, ini biar aja ya. Nah, begini sekali. Jadi itu tadi waspada dan hati-hati di dalam semua aspek tindakan perbuatan, ya itu harus ada. Ngendika hati-hati, Bapak dan Ibu kan ada calon gubernur DKI Jaya. Ngendika hati-hati, jadi ini terus beli. Banyak ibu itu orangnya. Orang hati-hati itu, orang hati-hati keliru ngendika jadi calon gubernur berubah menjadi apa? Menjadi apa? Kanjeng Raden Tumenggung Narapidono. Itu berubah itu. Kiai orang hati-hati, ustadz hati-hati bubar. Kalau saya korupsi 1 rupiah saja, gantung di Monas. Timutan benar. Sinten. Itu pembelajaran Bapak dan Ibu. Belajar itu yang tidak baik namanya Firaun aja kan disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Loh, jatuhan itu. Maka siapapun itu harus berhati-hati dan waspada. Apakah dia ustadz, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat, apakah dia guru, harus hati-hati. Yang kedua, sekalian modal kita itu kebiasaan. Kata Nabi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan manusia itu, dimatikan manusia karena kebiasaan. Bapak dan Ibu nek tindak itu kan dikatakan profesionalitas. Itu orang yang ikhlas itu seperti apa? Kalau sekolah menetapkan jam 7 masuk, mestinya sebelumnya sudah harus ada di sekolah. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu rasa gelem dhewe. Tapi profesional karena kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan nanti ada yang enggak. Sebab hidup itu karena kebiasaan. Saya tak matur sekalian, matur. Contoh itu saya 2012 itu jenguk teman saya di Batam sakit, terus sakit ini ruangan, akhirnya apa? Kritis, istrinya apa? Nuntuni, Pak, nyebut Allah, orang iso ngombe, diwani nyebut Allah kok ngombe. Selesai saya tanya
Bu, Bapak dulu ketika sehat nopo sih gamelan menawarkan minum Pak karena penjual minuman keras. Loh, mau sih muncul itu. Jadi nggak mungkin Bapak kesandung, innalillah nggak bisa. Kalau biasanya diucapkan kebun binatang, kesandung mesti kebun binatang yang keluar. Ada lagi Pak, tahun 2000 juga begitu. Ada orang meninggal di Semarang, tangannya meninggal kan gini ya, nggak bisa Pak begini. Terus kayak tesbih itu Bapak, ya kan, balik kan. Terus dia, walaupun kan kayak cek kan 10 juta coba. Menang Pak, itu berarti ketika hidup pekerjaannya menjalui cek misalnya. Yang pertama itu terjadi beneran, yang kedua itu ngarang. Padahal ngerok itu menang ngarang. Yurawan mati mengini nih Yurawan sekali ya. Dan ketika tadi ya, bekal kita, modal kita ilmu. Kemudian yang keempat itu selalu bersyukur. Nabi berpesan ketika khutbah wukuf itu, ya, malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Sing sapa wae nalika entuk sithik ora syukur, menawa ati ora iso syukur sekalian. Seorang istri diberi uang suaminya, nama untuk tambahan 500.000. Orang bojo Allah mung 500.000. Kuwi nek dikek 1 juta, Allah mung Allah terus wae. Nek ana bojo ngono ndang cepet tuleh kowe ngono wong. Ora tau syukur itu. Nah, nek syukur alhamdulillah Pak, saya diberi sekian, mudah-mudahan berkah. Kan gitu kan? Besok mudah-mudahan aku akan dapat yang lebih banyak. Itu istri yang salihah semacam itu. Orang dibayar seneng, aku orang bawa itu orang apa Mas? Orang apa Mas? Neng kok transfer lagi. Bapak dan Ibu ya syukur ya. Yang berapa tadi? 4 ya. Yang kelima apa? Yang kelima orang guna biasa-biasa saja. Zuhud nama dasarnya surah Al-Hadid ayat 23. Itu di sana dikatakan ya, kalau kamu kehilangan sesuatu tidak terlalu sedih, kemudian sukses juga tidak terlalu senang. Nah, jadi di situ dikatakan biasa-biasa saja. Orang duit ya biasa, duit ya biasa saja sekalian. Ya, jadi kelangan orang apa karena kita sudah tidak tergantung kepada materi, tapi sudah tergantung meningkatkan kehidupan spiritual kita. Biasa orang guna. Karena kita kan, saya dulu tinggalnya di perumahan Gunung Indah, di Gunung Indah saya, di Pecong. Oh, Pledi. Aja mbok kandhak-kandhake gitu. Jadi itu ibu pengajian itu di Blok E itu ya. Itu Pak Dali mau lagi setahun kok mobil harus gonta-ganti. Nah, gumun lah padahal dia itu maklar mobil ya biasa sekali. Coba harusnya enggak usah gitu, enggak usah gumunan ya, enggak usah gumunan. Itu omongan gede. Ini loh Pak Kobul, rumahnya besar di Tembalang, ditinggal sih. Coba, gitu Pak Kobul ya, tinggal di sini karena apa? Kepengen nyedai masjid. Itu penting itu. Bapak Ibu jalan, apa? Ditiru Pak Kobul itu. Neng kula dereng sakit soalnya bojo kula seneng. Tapi bojo kula nggak tok. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang berapa tadi ya? 5. Ya, jangan gumunan, biasa-biasa saja, orang kagetan, gitu loh. Mau sidi-sidi kaget, pernah mau mobilnya kaget, ya nanti urupnya kan akhirnya jubul-jubul sih. Kagetan ya, jubul terus aja. Nah, kemudian yang keenam itu hidup yang seimbang. Bahwa hidup kita itu tidak untuk kehidupan di dunia kini dan di sini, tapi ada kehidupan yang lebih panjang. Maka bekal kita, sangu kita harus kita cukupi. Nah, gitu. Sangu kita itu kan nanti lapor sendiri sekalian. Kita isi
ya, kita beri santunan anak yatim. Anak yatim itu hanya membawakan saja, bawakan ini loh Pak Museno kagungan penjenengan saya bawakan. Jadi mereka hanya jadi itulah surah Al-Qasas 77 menyebutkan apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia, tapi kejarlah kehidupan dia seimbang. Yang terakhir, ya, bekal kita, modal kita sebagai manusia, sebagai guru yang hidup adalah kita tawakal, serahkan saja kepada Bapak dan Ibu. Itu modal kita, modal seorang guru supaya bisa memperoleh keberkahan, ya, supaya kita hidup ini disinari dengan nilai-nilai Islam. Ini untuk pertama. Nanti halal bihalal kita bicara tentang puasa, ya, tentang tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah. Nanti ngundang saya lagi ya. Bapak satu ya, Bapak satu. Enggak, saya maksud saya ini kan saya hanya menjelaskan bagaimana etos kerja dengan nilai-nilai Islam yang mengandung banyak keberkahan. Saya kata tidak diminta untuk menguraikan puasa, saya belum menguraikan puasa. Untuk puasa dan halal bihalal disambung pada halal bihalal yang kan. Dan kalau tidak mengundang saya tidak berkah. Loh, kan masuk keberkahannya. Terima kasih Pak Gubernur. Izin Pak Gubernur, Pak Fauzi sudah cukup lama saya ambil, sudah 1 jam lebih ya. Yang berdoa ada sendiri Pak, jadi satu. Ada sendiri ya. Bapak dan Ibu saya minta maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan ya 20% saja yang saya sampaikan bisa dilaksanakan alhamdulillah. Tidak harus semua saja. Karena berproses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan, pikiran dan yang tidak pas jangan dimasukkan di dalam. Tapi insya Allah sesuai semua karena ada dasarnya. Terima kasih usianya. Besok bertemu dalam kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah yang luar biasa dari Bapak Rosihan, Profesor. Kita telah mendengarkan maudhu dari Al-Mukarram Profesor Bapak Kiai Haji Rosihan SHMAG. Semoga nasihat-nasihat yang baik dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam etos kerja kita mengabdi kepada bangsa, negara, dan insya Allah juga agama. Amin. Dan keberkahan insya Allah juga selalu ada mengikuti kita kalau kita memang benar-benar ikhlas. Amin, amin. Allahumma amin. Untuk berikutnya yaitu sambutan dan pembinaan dari Ibu Korsatpen Kecamatan Peturunan kepada beliau Ibunda Hajah Hartini MPD SPD MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita bisa bertemu di Masjid Al-Hikmah dalam rangka siraman rohani Ramadan 1446 Hijriah. Yang kami hormati, yang terhormat saudara saya, bopo saya, Pak Kiai saya, tetangga saya, promosi Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosihan SHMAG
beserta ibu yang cantik. Dulu saat beliau dari kepala sekolah di SMP 14 itu, SMA 14, saya jadi kepala PTD di Utara juga sudah jadi satu di Utara dulu. Beliaunya kepala SMU 14, kemudian mutasi ke SMU 4 ya Bu. Yang kami hormati Bapak Kabul Supriyati Takmir Masjid Al-Hikmah, matur nuwun Bapak sampun dipun ampili kagem siraman rohani menika. Yang kami hormati Bapak Ketua K3S, pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua YIS, pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua pengurus KKG Agama Islam, sedulur kula kelewatan Pak Pengawas Agama Dr. Faizi yang ganteng, yang selalu setia mendampingi saya. Tadi saya di sana juga di Totke, sekarang saya di Totke juga di sini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD negeri swasta, Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, PAUD, Pos PAUD, dan Bapak Ibu guru semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat bagas waras, nikmat sempat, sugih sak lawase, sehat sak lawase. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf atas keterlambatan saya ke kegiatan ini karena saya juga harus sambutan di Semarang Selatan. Jadi saya tadi terlambat, bukan disengaja tapi karena harus membagi waktu. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya yang telah hadir di tengah-tengah kegiatan ini, meskipun ini sampai tidak muat, ada yang di luar, ada yang di jalan, ada yang di tepi masjid. Kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini terselenggara sukses karena dihadiri oleh 1000 jamaah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mari kita jaga kondisi kesehatan kita yang bulan puasa ini kadang hujan, kadang panas. Mari kita cegah supaya tidak kena flu dan pilek. Kalau puasa sebaiknya kalau bisa saat buka puasa jangan minum es. Sebaiknya minum air putih hangat supaya badan kita itu sehat dan tidak sakit-sakitan. Kalau kita minum es saat dahaga memang enak. Saya tidak bisa minum kalau tidak minum es. Nah itu kalau bisa mulai sekarang dihindari, untuk menghindari supaya kita tidak kena mudah sakit flu pilek itu biasanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mari kita selamatkan rumah masing-masing. Mau ditinggal kerja atau tinggal pergi kemanapun, tolong dilihat dapurnya, kompornya itu masih hidup apa sudah mati. Kemudian lampu listrik yang tidak dipakai juga dimatikan. Karena tadi malam jam 11 terjadi kebakaran di Lipan Pesona Asri. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kecerobohan lupa mematikan kompor. Nah, saya berpesan betul kepada Bapak Ibu semuanya, manakala mau tindak, tolong dilihat dapurnya itu masih menyala kompornya apa sudah mati, dan lampu listrik yang tidak dipakai segera dimatikan atau dicabut.
Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Bapak Ibu, karena sebentar lagi mau sholat zuhur dan kita belum berdoa, maka sambutan saya hanya patah dua kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati, bunga serasi. Cukup sekian, terima kasih. Ya, ada adik-adik rebana ya dari SD Muktiharjo Kidul 1. Terima kasih ya Dik sudah mendampingi kita semua. Semoga keluarga kita sehat semua. Terima kasih kami sampaikan. Untuk berikutnya menuju acara terakhir yakni pembacaan doa, kita mintakan kepada Bapak Pengawas GPAI Peturungan, Ustadz Dr. Haji Muhammad Faujin, SPD MAG MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin yang kami muliakan, mari kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, apalagi sekarang bulan Ramadan dan di masjid. Jadi multi talenta, multi mustajab yang perlu kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi puasa kita, semuanya sehat dan dapat menjalankan sampai akhir, dan tujuan mutakin dapat diperoleh bersama-sama. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha usuliyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma sallimna lil muslimin, sallimna dzurriyyatana, salimna auladana, salimna talamidana, salimna jahiyatana, salimna al-tafil amin. Ya Allah, Allahumma ta'ala auladana wa talamidana wa alana min alil ilmi wal khair wa qari'il Qur'an wa hamilul Qur'an wa ahli tuqa min kiril walidain birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal salatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal qira'atal Qur'ana wa taqabbal a'malana wa taqabbal tadarru'ana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian Rabbil Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi acara yang telah terlewati. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung pantun tiru-tiru Bu Haji Hatim deh. Jalan-jalan ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf bersama. Semoga acara ini berkah dan kita semua mendapat rahmat. Amin. Kalau ada sumur di ladang, janganlah ambil air di kali. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita jumpa kembali. Amin. Buat ini insya Allah untuk berikutnya, putaran berikutnya di masjid mana Pak Pelamin? Masjid Lawangan Sari Al-Ikhlas nih. Jangan lupa kita rawuh semuanya, dan walaupun nanti tidak bersama Pak Rosihan, tapi kita tetap menunggu doa dan keberkahan dari Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Kalijaga ada revisi tempatnya di Sunan Kalijaga, Masjid Sunan Kalijaga, Jalan Kalijaga. Terima kasih. Akhirul kalam, kami membawa acara di acara ini banyak kehilafan, kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Umaisam Dan saya Aisyah Solihati, mohon maaf apabila ada tutur yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi